Hari ini tepat 28 Oktober, tentu semua pemuda-pemudi bangsa harus bersatu dan menjaga keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kini hari lahir Sumpah Pemuda, tepat 94 tahun lalu. Namun masih banyak pemuda-pemuda generasi penerus bangsa yang masih mau melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Karena itu mari kita bersatu membangun bangsa dan negara ini. Hari ini adalah hari bersejarah yang sementara dinikmati oleh semua generasi muda, mulai dari Sabang sampai Merauke, kemudian dari Miangas sampai Pulau Rote. Bahwa tepat 94 tahun yang lalu kalau kita belajar napak tilas perjalanan pemuda dalam sejarah perjuangan bangsa, bahwa 94 tahun yang lalu pemuda berkumpul untuk menyatukan tekad di saat situasi perjuangan bangsa saat itu melawan penjajah yang dalam keadaan sangat sulit. Karena kalau kita baca sejarah 1908 itu terjadi terbentuknya organisasi besar yang kemudian dinamakan dengan Budi Utomo. Nah, ketika 1908 sampai 1928 ada kekosongan perjuangan yang terjadi. Artinya waktu 1908 deklarasi Budi Utomo itu hadir, lalu kemudian deklarator saat itu mulai diambil oleh penjajah, diculik dan dibuang ke beberapa tempat, dimasukkan ke penjara, dan range waktu antara 1908 sampai 1928 sekitar 20-an tahun itu kekosongan perjuangan itu terjadi. Nah, di tahun 1928 tepatnya 28 Oktober waktu itu, pemuda di seluruh Nusantara mulai berkumpul dan menegaskan kepada para penjajah saat itu bahwa kami tetap hadir, kami tetap menyatukan tekad, kami tetap bersatu dalam perbedaan. Poinnya adalah menegaskan kepada penjajah untuk tetap ada dalam persatuan untuk merebut perjuangan untuk merebut kemerdekaan. Nah, oleh sebab itu hari ini tepat 28 Oktober 94 tahun pemuda berkontribusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Bung Karno pernah mengatakan dalam pesannya bahwa jangan sekali-kali melupakan sejarah. Artinya bahwa apa? Sejarah perjalanan pemuda hari ini menjadi renungan kita semua. Di hari ini, di tanggal 28 Oktober tahun 2022 ini, menjadi renungan kita semua pemuda bahwa ada perjalanan panjang sejarah bangsa ini yang pemuda dalam sejarahnya itu berkontribusi panjang. Artinya apa? Pemuda hari ini bicara soal pondasi negara. Kalau pondasi itu dibangun dengan baik, dibentuk dengan baik, maka kokohlah negara itu. Sebaliknya, kalau pondasi itu tidak dibuat dengan baik, pemudanya tidak disiapkan dengan baik, maka sudah tentu negara tidak tegak berdiri di sana. Terkait dengan hari lahir Sumpah Pemuda, terkhusus di Kabupaten Maluku Barat Daya, mari kita bersatu dan membangun daerah ini. Semua perbedaan pendapat saling menyerang, ujaran kebencian lewat media sosial dan lain-lain. Hal ini diungkapkan oleh Neles Tuamain, salah satu tokoh muda di Maluku Barat Daya yang turut memperingati Hari Sumpah Pemuda, menuntut pemuda harus sambut baik momen ini. Hal ini diungkapkannya saat diwawancarai wartawan Suara Kalwedo. Dirinya menegaskan pemuda-pemuda Maluku Barat Daya harus bersatu. Jangan lagi ada yang membenci karena berbeda kepentingan. Ada juga ujaran kebencian melalui media sosial. Jangan selalu membuat aksi-aksi yang tidak terpuji, karena budaya pemuda Maluku Barat Daya tidak seperti itu. Karena itu dirinya menyarankan agar jika ada kesalahpahaman, maka harus saling memaafkan. Karena generasi muda di bumi Kalwedo adalah generasi yang berbudaya Sinyolilieta seperti itu. Untuk itu Tuamain berharap agar apapun kesalahan dari siapapun yang berbuat salah harus dimaafkan, karena itu memang budaya kita di Maluku Barat Daya. Dirinya menyarankan agar pemuda-pemuda Maluku Barat Daya jangan merusak tatanan budaya yang sudah dibuat oleh leluhur kita. Karena hukum tabur tuai sudah jelas.
Siapa yang menabur baik pasti menuai yang baik. Tetapi siapa yang menabur tidak baik akan juga menuai hal yang tidak baik. Untuk itu Tua Main berharap mari kita bergandeng tangan membangun Maluku Barat Daya yang kita cintai bersama. Nah, itu yang tadi saya bilang, kalau kita renungkan kembali sejarah perjalanan pemuda dalam sejarah bangsa. Pemuda punya kontribusi besar di 94 tahun yang lalu. Pertanyaan hari ini yang kemudian kita renungkan bersama adalah realita bangsa hari ini, realita kehidupan berbangsa dan bernegara hari ini sudah sangat berbeda. Kita sudah lari jauh dari tujuan bernegara dan berbangsa kita. Hari ini bisa saja kita lihat terjadi dekadensi moral dari generasi muda, kemunduran moral yang terjadi di antara generasi muda, kemudian terjadi penyebar berita bohong, kemudian terjadi hal-hal yang bagi saya merusak citra diri dari generasi muda yang katanya pondasi dari negara itu sendiri. Nah, bagi saya, mari kita semua anak muda, mari kita semua generasi muda sebagai pemuda-pemudi yang dikatakan sebagai generasi penerus bangsa, mari kita renungkan bahwa di 94 tahun yang lalu ada generasi muda, ada para pendahulu kita yang rela mengorbankan jiwa raga mereka demi dan untuk berkibarnya bendera sang saka merah putih di udara. Hari ini jangan kita melacuri diri kita dengan berbagai hal yang bertabrakan dengan pengorbanan-pengorbanan yang sudah dilakukan, pengorbanan-pengorbanan yang sudah diberikan oleh para pendahulu kita. Seperti yang tadi saya sampaikan, budaya kita rusak. Siapa yang merusak budaya kita? Ya kita sendiri. Mari kita renungkan bersama. Terjadi nafsu politik identitas, terjadi nafsu politik yang merugikan persatuan dan kesatuan kita sebagai anak bangsa. Ini yang harus kita hindari. Sebagai ibu yang lagi bertiga di kabupaten ini, mungkin apa sih Bapak? Iya, kembali lagi dalam perenungan itu kita temukan ada benang merah di sana. Artinya bahwa kalau hari ini pemuda itu pecah kongsi, ada kubu A dan kubu B, maka mari kita renungkan 94 tahun yang lalu. Mari kita bersatu. Kalau sampai dengan hari ini, esok dan selanjutnya kita terpecah belah oleh karena kepentingan-kepentingan yang terselubung di dalam, maka sudah pasti pondasi negara itu akan menjadi tidak kokoh. Daerah ini tidak akan pernah maju karena generasi penerusnya bertikai terus. Oleh sebab itu, bagi saya, kalaupun hari ini ada dua kelompok generasi muda yang bertikai di daerah ini dalam konteks Maluku Barat Daya, maka saya serukan untuk mari kita bersatu. Karena tanpa persatuan kita tidak akan bisa melangkah maju ke depan. Tanpa persatuan maka kita tidak akan bisa bersaing dengan daerah-daerah lain di Republik ini. Mari kita tunjukkan kualitas diri kita. Mari kita tunjukkan kreativitas diri kita dalam rangka untuk membangun bangsa dan negara, lebih khusus daerah ini. Dengan cara apa? Mari kita bersatu. Tidak boleh lagi ada orang Marselan, tidak boleh lagi ada orang Lirang istilahnya, tetapi mari kita ada dalam satu bingkai yang kita namakan dengan Kalwedo, yang merupakan budaya kita itu sendiri. Dari Maluku Barat Daya, Jeffrey Kapasiang melaporkan.